Thanks. Our next session is from Max. Max is our head of solution architect in Indonesia, and he's in the same room with me. Hello, Max. Come over and join us. Hello. Hi. Yeah, so we are in the same room right now. We are in Singapore, and he will talk about the launch of Scrubbing Center, the importance of local Scrubbing Center in Indonesia. So before we get started, maybe Max, probably I just have a question for you. Like, have you seen, along with your experience of dealing with customers especially in last year during the pandemic, have you seen there is increasing demand on security? And could you talk about maybe particularly where do you see the demand from? Yes, definitely. So I think later on I will also share a bit of security in Indonesia, the number of attacks has been increasing both in the international and especially in Indonesia. So that's why hearing response from the customer requests, we also built this anti-DDoS scrubbing center, right? That we put in Indonesia, especially for the customer in Indonesia. Wonderful, great. And looking forward to your session. So just to the audience, Max will deliver the session in Bahasa, so don't worry about the language part. Cool, yes, thank you so much, Max. I look forward to the session. Cool, now I hand over to Max. Yes, so let me share my screen first. Give me a moment. Before that, pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Max, saya dari tim Solutions Architect di Alibaba Cloud. Jadi saya di sini udah lebih dari 3 tahun. Sebelumnya juga ada sempat ada pengalaman di cloud lain dan juga banyak di startup lah. Sekarang saya lagi di Singapura. Semoga semuanya baik-baik aja, sehat semua di sana. Saya akan share tentang anti-DDoS. Nanti mungkin bisa ada session tanya jawabnya, bisa kalian type juga. Kalau memang perlu nanti kita bisa follow up balik buat pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke. Saya langsung share my screen. Alright, jadi ini judulnya. Jadi gimana untuk memproteksi bisnis kita dari serangan DDoS attack, gitu ya. Dan kita nggak cuman, kalau kalian tahu sempat dengar namanya apa sih, nggak tahu gitu ya, apa sih DDoS, apa sih anti DDoS segala macam, nanti akan saya jelaskan dan kenapa kita putusin buat punya local scrubbing center gitu, nggak cuman misalnya ditaruh di luar negeri kayak di Singapura atau di US atau di Jepang atau Hong Kong misalnya gitu ya. Oke. Langsung masuk ke sini. Jadi DDoS attack apa sih? DDoS attack itu gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalian sempat dengar atau mungkin belum tahu sama sekali. Jadi DDoS attack itu salah satu tipe penyerangan yang mana mungkin diawali dari DOS ya, denial of service. Jadi intinya adalah mereka berusaha attacker itu berusaha mematikan server kalian. Nah, DDoS D-nya sendiri apa di depannya itu distributed. Jadi mereka akan punya banyak mesin itu untuk mengetek server yang sama, yang kalian misalnya host web application, supaya nanti servernya ini down. Jadi setelah servernya down, user-user yang benar-benar mau masuk, bukan attacker, itu nggak bisa mengakses. Kayak gitu. Oke, jadi itu pengertian DDoS sendiri lah, secara mungkin untuk orang awam gitu ya. Nah, di sini kita melihat nih, di Indonesia sendiri semakin banyak nih penyerangan-penyerangan. Jadi serangan DDoS semakin bertambah. Di Indonesia sendiri, saya ada datanya juga, itu ada sekitar, yang tahun lalu, itu hampir 3 kali lipat jumlah serangan anti-DDoS dibandingkan dari tahun sebelumnya. Jadi semakin banyak dan customer kita sendiri pun semakin banyak mendapatkan report-report itu gitu ya. Mereka di-attack antara melewati application atau juga melewati layer 3, layer 4 untuk bahasa teknikalnya mungkin lebih ke arah network. Jadi mereka mengattack secara network, di network layer itu yang biasanya disebut juga dengan DDoS. Oke, kita lanjut. Jadi seberapa besar sih DDoS ini gitu ya? Kenapa sih orang-orang melakukan DDoS? Jadi sebenarnya DDoS ini adalah sebuah bisnis gitu eventually, yang mana untuk saat ini perkiraan total revenue-nya itu sekitar 10 billion US dollar. Jadi mungkin ada organisasi tertentu yang membayar organisasi DDoS gitu ya, mereka menyediakan jasa DDoS untuk menyerang mungkin kompetitornya atau mungkin
saya nggak tahu, mungkin ada permasalahan atau apa gitu. Jadi ada bisnis seperti ini. Seberapa besar volumenya? Jadi kita cuma saat ini yang kita ada mungkin di beberapa tahun yang lalu aja udah sampai 300 juta lebih gitu ya. GB yang attack yang kita mitigate di China aja itu dari kita. Untuk rate-nya sendiri, jadi mungkin ini kalau misalnya lihat gini, jadi kayak 452 Gbps gitu peak-nya. Jadi maksimalnya itu 452 Gbps attack yang dilancarkan. Jadi bisa bayangin aja, mungkin ini contohnya kayak 45.000 orang gitu untuk menyerang restoran yang mana cuman ada tempat duduknya mungkin untuk 10 kira-kira gitu. Jadi itu server kalian mungkin nggak banyak, tapi penjumlah yang attack-nya itu banyak. Atau mungkin kalau kalian bisa pikirin internet di rumah kalian misalnya 10 Mbps misalnya, atau 100 gitu, atau mungkin 1 Gbps tergantung ya. Ini jadi ada, kalau misalnya kalian pakai 1 Gbps aja gitu, mungkin ada 452 kayak Gbps itu untuk nge-attack di satu lokasi yang bersamaan. Oke, cost-nya pun bisa murah. Jadi yang saya bilang kalau misalnya sampai 452 sih bisa mahal juga gitu. Sebagai attacker mereka juga perlu bayar kayak bandwidth dan sebagainya. Tapi bahkan bisa murah juga gitu. Jadi as little as mungkin beberapa dolar aja, atau mungkin sekitar 100.000 gitu ya di Indonesia, itu bisa membunuh server kalau memang diperlukan. Meskipun nanti ada cara-caranya lah gimana memproteksi server tersebut, etc. Jadi nggak terlalu mahal. Dan jumlah attacker-nya pun banyak gitu. Jadi perkiraannya saat ini adalah sekitar 380.000 attacker. Jadi mungkin kalau kalian bisa bayangin seperti mungkin perusahaan-perusahaan seperti Microsoft atau Apple atau Google, mungkin kalau mereka di-combine, I think ini masih lebih besar gitu ya, jumlah DDoS attacker. Jadi banyak banget attacker-attacker atau black hat mereka sebutnya juga di dunia ini yang memang tujuannya ingin menenggelamkan beberapa server. Oke, lanjut. Jadi setelah mengetahui nih, oke Max, aku ngerti nih DDoS itu apa. Jadi mereka punya membuat banyak server, mereka akan menyerang dengan banyak network untuk satu lokasi yang mana sampai akhirnya server ini mati. Ya. Sekarang pertanyaannya Max, terus gimana nih Max kalau aku ada yang nyerang? Gimana caranya aku memproteksi diri aku? Nah, kita punya namanya anti-DDoS gitu. Di dunia ini ada teknologi yang namanya anti-DDoS. Jadi istilahnya kalau ada maling, ada polisinya lah. Kita akan berusaha membuat polisinya gimana untuk memproteksi customer kita. Jadi anti-DDoS ini ada banyak lah kata-kata di sini, tapi intinya saya nggak akan bacain satu-satu juga. Intinya adalah yang di bawah ini. Mungkin ini kayak architecture diagramnya seperti apa nanti flow-nya. Jadi biasanya kalau misalnya networknya itu masuk dari sisi request gitu ya ke server langsung, gitu, sekarang ini akan dilalui melewati anti-DDoS dulu sebelum masuk ke server-server kalian. Gitu ya. Bisa di Alibaba Cloud, di Other Cloud, atau juga di on-premises. Nah, melewati anti-DDoS ini, apa yang dilakuin, nanti anti-DDoS kita akan punya teknologi untuk mengetahui nih, apa typical attack. Misalnya nanti ada namanya SYN flood, ya, atau UDP flood. Nah, itu typical attack yang dilakukan dari DDoS attack. Kalau kalian nggak punya proteksinya, server kalian bisa dengan mudah mati, down, dan bisnis kalian juga akan terputus. Ya. Dengan anti-DDoS ini, kita akan blok dulu yang attack-attack-nya DDoS itu nanti kita blok dulu. Yang request bagus aja kita salurkan ke aplikasi kalian atau server kalian. Gitu ya. Oke. Untuk mengajar waktu saya mungkin ada cepat sedikit. Jadi di sini tipikal architecture-nya lah. Jadi yang sebelum misalnya ini beberapa nama produk kita tapi saya nggak sebutin, tapi intinya kita punya anti-DDoS premium ini yang mana ini bisa di on-premises, bisa di Alibaba Cloud juga, atau di cloud lain itu bisa dilakukan. Ini mungkin lebih penjabaran lebih lanjut daripada yang sebelumnya. Ya. Oke, jadi ada berapa nih Max sekarang ini kalian punya lokasinya scrubbing center? Kita punya di 15 lokasi di seluruh dunia. Yang kita launch hari ini adalah di Indonesia. Gitu. Kenapa? Sebenarnya saya coba lihat dulu. Oke, kenapa kok butuh scrubbing center di Indonesia? Nah,
Jadi scrubbing center kita ini menggunakan teknologi yang namanya Anycast. Apa sih Anycast? Jadi kalau kalian pikir, misalnya kalian taruh data center kalian di Indonesia, ya. Sekarang Alibaba Cloud ada di Indonesia, dan soon kita akan punya 3 data center di Indonesia. Kalau kalian menggunakan, kalau kalian lokasinya nggak ada di Indonesia, itu semua user-user di Indonesia, seperti yang tadi saya kasih lihat di slide sebelumnya ini, ya. Semua user-user di Indonesia waktu mengakses mereka akan pergi dulu nih, mungkin ke Singapura atau ke Hong Kong misalnya kayak gitu, untuk mendapatkan proteksi anti DDoS. Meskipun bersih, maksudnya meskipun mereka benar-benar akses atau attacker, mereka tetap berusaha mencari yang paling dekat, yaitu misalnya di Singapura gitu ya. Sedangkan kalau kita punya di Indonesia, semuanya itu bisa melalui Indonesia. Terus next, saya punya user semua di Indonesia, data center saya juga di Indonesia. Saya nggak perlu dong semua data center ini. Nah, teknologi kita dengan Anycast itu, kalau misalnya attacker-nya misalnya datang dari Eropa, benua Eropa gitu ya, itu akan masuknya atau dibersihkannya di Jerman dulu atau di Inggris misalnya. Atau kalau misalnya dari US, dibersihkan di US. Dari China, dibersihkan di China contohnya. Jadi semua attacker-nya itu mereka nggak langsung masuk ke Indonesia aja, tapi di semua titik-titik ini, ya ada 15 di seluruh dunia kita, itu akan dibersihkan dulu di lokasi respektif mereka sebelum masuk yang bersihnya ke lokasi data center kalian, misalnya di Indonesia. Nah, itu bagusnya. Jadi kita menggunakan Anycast yang mana bisa diblok semua, dan juga perlu ada di Indonesia, karena kalau enggak, semua request itu nanti akan ke Singapura dulu, misalnya yang paling dekat, baru masuk ke Indonesia. Jadi latency-nya juga akan bertambah. Oke. Kalau ada pertanyaan, please feel free buat type. Nanti kita akan coba respon. Karena best practices, jadi yang sebelumnya untuk ke arah anti DDoS saja, ini saya akan jelaskan sedikit juga apa sih produk-produk apa di Alibaba Cloud untuk security secara high level aja. Mungkin tadi Leon ada sebutkan sedikit gitu ya. Jadi kita punya identity. Kalau misalnya kalian lihat di sini gimana cara loginnya, etc. Kita juga ada salah satunya Bastion nih. Apa ya Bastion? Jadi sebelumnya untuk mungkin semua user kalian bisa akses nih ke data center kalian atau ke server kalian. Nah, dengan Bastion host, mereka akan ada middleman-nya dulu. Jadi sebelum masuk ke sini, mereka harus ke Bastion host. Yang mana jadi server ini nggak bisa diakses secara langsung, jadi bisa lebih aman. Ya. Kedua, kita ada namanya untuk di level infrastructure, contohnya, mungkin yang saya highlight adalah anti-DDoS, yang tadi sempat sebutin, untuk proteksi bisnis kalian. Yang kedua adalah di level WAF, yaitu Web Application Firewall. Ini di level aplikasi, misalnya, kalau kalian pakai WordPress, apa ya kelemahannya WordPress? Nah, kita bisa proteksi di level WAF ini. Juga ada security center yang mana kita nanti akan install nih di dalamnya virtual machine untuk memastikan bahwa mesin kalian aman dari misalnya trojan atau virus, etc. Bisa kita bantu di security center. Lanjut, kita ada juga data security, KMS, HSM, gitu, data encryption, etc. Jadi apa nih Max? Jadi data security itu adalah data-data kalian yang kalian taruh misalnya di server-server Alibaba Cloud, itu bisa kita proteksi, jadi bisa kita encrypt lebih jauh lagi. Oke. Nah, saya akan lanjut ke contoh. Jadi saya ada 2 contoh saat ini. Yang pertama adalah contoh untuk hybrid enterprise. Apa nih maksudnya? Nah, produk security kita, karena kita mendengar juga dari customer, mungkin mereka saat ini masih lebih nyaman menggunakan on-premises dan belum explore ke Alibaba Cloud, tapi ingin segera menggunakan produk-produk security. Nah, jadi produk security kita itu sangat fleksibel. Kita nggak usah taruh semuanya di Alibaba Cloud baru bisa diproteksi. Enggak. Kita bisa memproteksi server-server on-premises juga. Jadi kalau misalnya kalian punya di on-premises atau mungkin di other cloud, kita juga bisa proteksi. Gitu. Ini contohnya, jadi kalau misalnya ada request dari customer, mungkin masuk ke CDN kalau ada, itu bisa melewati anti-DDoS kita. Bisa melewati anti-DDoS kita, bisa melewati web application firewall kita, sebelum masuk ke on-premises data center kalian misalnya. Kita juga ada security center yang tadi saya sempat sebutin, kayak mungkin untuk block trojan, etc. Itu juga bisa di-install di on-premises. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalian bisa punya ini di Alibaba Cloud, bisa punya juga di-install di on-premises misalnya, atau other cloud. Nanti manajemennya bisa terkonsolidasi, atau reportnya juga bisa terkonsolidasi di Alibaba Cloud. Jadi memudahkan kalian untuk memanage. Ya. Yang kedua,
Ini contoh untuk internet companies nih. Jadi kalau yang tadi sebenarnya rada mirip, cuman saya mau highlight adalah kalau kalian menggunakan produk-produk Alibaba Cloud itu semuanya bisa sangat seamless lah. Jadi kita juga punya di sini aplikasi kita bisa scale automatically, database-nya juga ditaruh di Alibaba Cloud, bisa kalian atur yang mana public access, yang mana private access, misalnya itu semua bisa kalian atur. Load balancer-nya misalnya, itu semua kita punya. Gitu. Saya nggak sebutin karena sekarang ini lebih ke arah security, tapi kita punya produk-produk infrastructure lainnya di luar security. Gitu ya. Mungkin ini yang pertama adalah untuk hybrid atau untuk on-premises kalian, kita bisa protect. Yang kedua, kita juga punya atau juga bisa memproteksi secara keseluruhan. Dari level, jadi end-to-end kita juga punya, dari level DNS, anti-DDoS, dari level DNS, anti-DDoS, WAF, load balancer, etc. Database sendiri kita juga punya, kalau misalnya kalian mau tahu, misalnya kalau kalian menggunakan MySQL, misalnya, atau SQL Server, atau PostgreSQL, kita juga ada manage datanya di sini. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, kita juga bisa ada teknologi master standby secara otomatis yang kita miliki. Ya. Oke, ini slide saya yang terakhir, yaitu tentang, jadi gimana nih Max, saya udah tahu tentang DDoS, apa itu DDoS, apa itu, ini saya sengaja kasih rada lama sedikit, jadi kalian juga bisa scan untuk melihat ya QR code-nya. Jadi kita udah tahu nih Max, DDoS itu untuk attack, jadi dari yang black hat misalnya, atau yang penyerang yang tidak baik gitu ya, mereka akan menyerang server kita bisa nih di on-premises atau di cloud lain, atau di Alibaba Cloud. Oh, thank you ya Max, udah kasih tahu bahwa kalian sebenarnya punya anti-DDoS, punya WAF, juga punya security center untuk memproteksi banyak layer. Jadi dari layer 4, layer 3, dari layer 7, dan juga dari layer servernya itu sendiri ada agent-nya yang nanti bisa diinstal di sana, yang bisa untuk proteksi bermacam-macam kebutuhan kita. Nanti di akhir ini kita juga akan punya beberapa training dari Eros di akhir acara di sore nanti. Itu nanti kita akan bahas tentang lebih banyak lagi lah gimana caranya, how to-nya, etc. Nanti mungkin Eros akan jelaskan lebih banyak lagi. Please feel free to join buat mengerti lebih jauh lagi tentang produk security kita. Di luar itu kita juga ada beberapa training yang bisa kalian lihat juga di website ini. Nanti di bawahnya kalau kalian scroll down akan ada beberapa training yang bisa kalian self-paced, jadi kalian bisa jalankan sendiri. Oke, itu aja dari saya. Thank you, Jessie. I think. Thank you, Max. Thank you so much for your session. It's really, it's very exciting to see the details of the scribing centers and how it works for Indonesia enterprises. And I think there is a question, Max. Can you check the chat box? Well, the question is written in Bahasa. Oh, okay. Sorry, I'm not able to read through. Can you please read through the question? Sure. Oke, jadi untuk pertanyaannya adalah gimana cara untuk menggunakan DDoS di Alibaba Cloud, tapi VM atau server saya ada di Azure misalnya, atau di on-premise atau cloud lainnya. Nah, kalau kalian menggunakan anti-DDoS itu, jadi anti-DDoS kita itu, saya tambahkan sedikit ya. Kita ada lokasinya itu di scrubbing center. Apa sih maksudnya scrubbing center? Kita nggak menggunakan data center yang sama sebenarnya. Jadi data center kita juga punya anti-DDoS teknologi gitu. Tapi di luar itu, scrubbing center adalah fasilitas terpisah, yang mana nanti akan clean dulu dia punya network sebelum masuk ke Alibaba Cloud. Nah, karena fasilitasnya ini juga terpisah, sebenarnya sih terpisah atau enggak itu bisa diatur, tapi saya mau jelaskan aja bahwa ini terpisah. Dan dengan menggunakan fasilitas yang terpisah ini, nanti datanya akan masuk dulu ke sini, dan kalian tinggal setting aja nanti di anti-DDoS-nya untuk menuju ke on-premises atau endpoint-nya misalnya di Azure, kayak gitu, nggak masalah. Jadi sama, yang kalau kalian menggunakan Alibaba Cloud, nanti di settingannya, di konsolnya anti-DDoS, kalian tinggal bilang, oh, ke Alibaba Cloud, atau misalnya ke endpoint di luar, misalnya 192.111, misalnya gitu ya. Nah, itu kalian bisa atur di sana untuk endpoint-nya, atau mungkin untuk DNS-nya lah namanya.
Cool. Thank you, Max. And also in the chat box, you will find some links about the products that my colleague Darlene shared some links about the page of the products. You can check the details in the page. And also she will keep sharing the, for example, the event page as well for you to keep a closer look of the agenda. Yeah, cool. Thank you so much, Max. If you have any further questions, feel free to leave the questions in the chat box. Cool. Thank you, Max. And let's move on to next session.